Yo, mungkin nggak Chelsea balik ke jalur kemenangan lagi? Menurut gue mungkin banget. Melawan tim tetangga di Derby London ini harusnya Chelsea bisa menang. Ya walaupun mungkin nggak mudah ya. Karena padatnya jadwal di bulan Desember, match melawan Fulham ini mungkin bukan derby paling prestisius di kota London. Tapi match ini derby tertua di London yang udah terjadi sejak tahun 1906. Desember, kita tahu ini bulannya Premier League. Chelsea sendiri sudah melakoni 5 match di bulan Desember. 2 match to go untuk menutup tahun 2024 ini. Semoga semua matchnya menang. Padatnya jadwal akan mempengaruhi rotasi skuad asuhan Enzo Maresca. Beberapa pemain mungkin dirotasi, terutama yang pada match 17 bermain full. Key player, prediksi line up, dan setup game bakal gue bahas di episode kali ini. Kalau kalian suka streaming pertandingan sepak bola, suka nonton video-video highlight, dan nonton channelnya Bridge of Blue, ada satu provider yang bakal kasih kalian kemudahan secara digital. Yes, Bayou. Bayou, provider digital by Telkomsel ini bakal kasih kalian kemudahan mulai dari registrasi, beli paket, pilih kuota sesuai dengan profil kalian. Caranya gampang banget. Kalian tinggal download aplikasinya dan registrasi di sana. Secara statistik, Chelsea selalu punya rekor bagus kalau ketemu Fulham. 3 menang, 1 imbang, 1 kali kalah dalam 5 pertandingan terakhir. Derby London beda kasta ini emang bisa jadi ladang poin buat Chelsea. Fulham terakhir mencuri poin dari Chelsea itu di bulan Januari 2023. Tapi kita juga harus ingat, Fulham yang sekarang ini udah dipenuhi pemain-pemain potensial yang ngeri banget kalau lagi dapat anginnya. Itu ada Iwobi, Jimenez, Emil Smith-Rowe, dan Pereira yang sejauh ini udah berhasil mencetak 24 gol dari 17 match. Tim asuhan Marco Silva ini sedang menikmati posisi terbaiknya sepanjang 5 musim terakhir di Premier League. Walaupun mereka sulit mencari kemenangan di 5 pertandingan terakhir, Fulham bukan lawan yang bisa dianggap enteng, guys. Gimana prediksi setup game Chelsea di Boxing Day kali ini? Yuk kita bahas lebih jauh di Bridge of Blue. Fulham baru kalah 2 kali di pertandingan away-nya sepanjang musim ini, melawan Man United dan Man City. Sisanya mereka selalu berhasil mengamankan poin. Ada yang menang, ada yang imbang. Tim besutan Marco Silva ini menurut gue bakal tetap memainkan formasi 4-2-3-1 dengan setup low lane dan long ball. Fulham bakal menggempur pertahanan Chelsea dengan bola-bola panjangnya dan crossing ke box setiap ada kesempatan. Marco Silva ini sangat mengandalkan bola-bola panjang dan sprint-sprint dadakan para pemainnya. Overload player dari sisi tengah itu pasti ada, merangsek ke box pertahanan Chelsea karena memang Fulham ini punya kecepatan di atas rata-rata. Buat meredam bola-bola panjang ini, gue yakin setup defense Chelsea bakal tetap banyak memainkan box defender kayak sebelumnya. Kita punya Tosin yang bakal ditaruh di sentral buat membendung crossing-crossing Fulham karena kita tahu tingginya Tosin, posturnya yang pas buat menghalau bola-bola crossing. Tosin ini bakal ditemenin sama Colwill yang kembali ditaruh di tengah. Semoga permainan Tosin ini bisa secemerlang match sebelumnya ya guys. Wingback kanan bakal diisi Gusto lagi dan wingback kiri akan kembali diisi oleh Cucurella yang sudah dimainkan pada game ini. Prediksi lini pertahanan versi gue itu ada Gusto, Tosin, Colwill, dan Cucurella. Di lini tengah pasti bakal sengit karena Fulham punya central midfield yang komplit. Ada Sander Berger dan Sasa Lukic yang siap meredam serangan dari lini tengah Chelsea. Ada Andres Pereira yang menjadi komando serangan. Pemain buangan MU ini menurut gue bagus banget di beberapa match terakhir. Tipe permainan long ball dan low line-nya Fulham ini membuat space di lini tengah yang bisa dimanfaatin oleh Chelsea. Jadi ada gap yang pasti akan tercipta karena ada space yang terjadi ya di antara defense dan lini tengahnya. Kita tahu resep utama Maresca Ball ini adalah ruang-ruang kosong di sisi tengah yang bisa menjadi tempat untuk setup attack. Enzo dan Caicedo bakal kembali menjadi duet lini tengah.
untuk menyeimbangkan antara serangan dan pertahanan. Dengan adanya ruang kosong ini gue yakin Chelsea bisa menguasai pertandingan dan bisa bikin peluang lewat direct ball ke final third-nya Fulham. Permainan bola panjang dan melebar Fulham ini bisa jadi keuntungan buat Chelsea buat menguasai central field yang ada di lapangan. Gusto dan Cucurella bakal naik turun buat meredam serangan melebarnya Fulham dan kerja keras buat overload membantu central midfield. Menurut gue Palmer juga punya kesempatan emas buat maksimalin skillnya dan harus punya extra impact di pertandingan ini. Palmer harus bisa keluar dari man-to-man mark tim lawan yang sudah dilakukan hampir sepanjang musim ini. Karena kita tahu press yang sangat ketat ke Palmer nih bikin dia kurang leluasa buat bergerak ya akhir-akhir ini. Nah Palmer harus kreatif, dia harus out of the box kayak waktu di awal dia memperkenalkan diri sebagai Chelsea Ranger. Prediksi lini tengah menurut gue itu Caicedo, Enzo, dan Palmer buat attacking midfieldernya. Line defense-nya Fulham di musim ini masih cukup rapuh. Mereka kebobolan 22 gol sepanjang musim. Masih banyak miskom dan mismatch antara defender yang harusnya bisa dimanfaatin lini serangnya Chelsea. Jackson harusnya bisa memaksimalkan speed dan touch-nya di final third Fulham. Kelemahan lini pertahanan Fulham menurut gue karena jauhnya jarak midfield dan defender. Gap ini harusnya bisa dimaksimalin oleh winger-winger Chelsea yang speed dan dribblingnya tuh memang di atas rata-rata. Menurut gue Madueke cocok buat mengisi pos wing di kanan karena pasti banyak tercipta space dan jarak yang panjang buat dia maksimalin aksinya. Di kiri gue masih percaya Maresca bakal memberi kesempatan buat Sancho sekali lagi. Karena ya balik lagi adanya gap space ini bisa banget dimanfaatin Sancho buat memaksimalkan speed dan dribblingnya yang memang ciamik banget ya. Dia bisa bikin kesempatan buat 1v1 dan merangsek ke opposite box buat menciptakan GA. Prediksi lini depan gue Sancho, Jackson, dan Madueke. Menurut gue game ini bakal jadi low scoring match. Jadi nggak akan banyak gol, mungkin bakal ada jual beli serangan, bola-bola bakal banyak melaju dari lini defense Chelsea menuju final third-nya Fulham. Fulham sendiri punya rekor shoot on goal yang buruk ya, walaupun mereka punya percentage shoot yang cukup bagus. Jual beli serangan pasti terjadi, tapi nggak banyak yang bisa mengancam gawang Fulham dan Chelsea. Palmer menurut gue masih akan dikunci oleh midfield dan defendernya Fulham. Jadi kita nggak mungkin bisa berharap banyak ke Palmer karena dia harus cari cara buat keluar dari tekanan ini. Madueke gue berharap bisa jadi key player Chelsea di match ini. Dengan speed dan skillnya semoga dia bisa cetak gol lagi dengan cutting inside-nya yang memang dia kayaknya udah drill berkali-kali. Karena banyaknya space dan gap yang bisa dia eksploitasi. Speed dan shoot Madueke ini kalau mendapatkan composure yang pas bakal jadi sangat berbahaya buat gawang Fulham. Gue yakin mungkin ada chance buat Madueke bikin gol ya. Key playernya di match ini menurut gue Madueke. Prediksi skor gue 1-0 buat Chelsea. Gue bikin prediksi ini based on data, insight, dan highlight pertandingan yang gue tonton pakai Bayu. Proses registrasinya simple dan lo bisa pilih kuota sesuai keinginan lo. Bisa lo pakai buat nonton, buat ngonten kayak gua, buat main game. Lo tinggal download aplikasinya dan registrasi sekarang. Nah buat kalian yang suka sama prediksi kayak yang gue bikin, jangan sungkan buat likes, komen, share, biar gue makin semangat buat bikin prediksi kayak gini. Jangan lupa juga buat subscribe channel Bridge of Blue biar kita bisa selalu kumpul dan berbagi informasi seputar Chelsea. Di belakang gue ada 2 baju final UCL yang dipakai Chelsea. Ini sengaja gue taruh di studio buat remind para True Blue bahwa Chelsea ini tim London dengan 2 trofi yang mentereng. Chelsea beda dengan tim-tim London lainnya. Up the Chelsea.